wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yakin? Sehat? Oke, sebelumnya kita absen dulu. Oke, ada Hairani ada? Oke. Kemudian Aldiansyah. Oke, Andika. Oke, sebelumnya di minggu kemarin kita bahas tentang apa? Nanoteknologi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai ini, apa ini? Kimia hijau atau kalau bahasa Inggrisnya itu green chemistry gitu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita dapat menganalisis dan menyajikan solusi untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan melalui. Oke, artinya untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan seperti apa, dan diharapkan dari pembelajaran hari ini kalian bisa menemukan solusi terbaik untuk mencegah atau mengatasi pencemaran lingkungan tersebut. Oke, saya punya gambar dulu. Apa ini? Sampah. Lihat, sampahnya itu dikit apa banyak? Banyak. Ini biasa sampah Bantar Gebang, tau nggak? Itu adalah pembuangan sampah terbesar se-Asia loh katanya ya, ada di Indonesia pembuangan sampah terbesar. Jadi banyak orang hidup di Bantar Gebang ini, jadi dia mau sekolah aja gitu ya. Kalau kalian punya, saya tuh pernah nonton TikToknya, dia kalau mau berangkat sekolah, dia nyari seragamnya bukan ke pasar. Dia nyari seragamnya di mana? Di tumpukan sampah. Dan dia makan itu ya. Jadi kan kalau kita makan tahu ayam chicken, ayam yang ditepung kayak gitu kan biasanya suka nggak habis ya. Nah itu adalah harta berharga bagi mereka. Jadi mereka itu ngambilin makanan itu, diambil, dimasak lagi, digoreng lagi, nanti dimakan. Buah pun kalau udah busuk gitu ya, diambil lagi buahnya, yang busuknya dibuang, yang masih freshnya bisa dimakan. Luar biasa. Kita harus bersyukur ya. Sekarang gambar apa ini? Gajah. Lagi ngapain gajahnya? Nih lihat, belalainya dia makan sampah. Apakah gajah makanannya sampah? Bukan. Kemudian apa ini? Kura-kura. Kenapa kura-kuranya kejepit apa? Plastik ya. Harusnya kura-kura itu kan bentuknya bulat atau lonjong ya. Tapi dia tiba-tiba jadi bentuk kayak angka 8 gara-gara plastik gitu ya. Oke, next. Ini apa? Kebakaran di mana? Kebakaran di hutan. Oke, kemudian apa ini? Bakar apa? Sampah. Siapa yang suka bakar sampah? Kemudian ini gambar apa? Stadion. Ini tuh gambar di Jakarta ya. Ini tuh ternyata perbandingan antara apa? Waktu itu kita sempat mengalami corona tahun 2020 ya. Ini adalah ketika corona, puncak corona, udaranya bersih. Ini sebelum corona. Berarti yang bikin polusi siapa? Manusianya ya. Kalau kita hidup di rumah masing-masing tuh ternyata polusinya tidak sepekat itu ya. Jadi yang bikin global warming itu siapa sebenarnya? The last one. Gambar apa ini? Sungai. Kenapa sungainya tercemar? Tadinya sungainya ini lebarnya segini. Lihat, tiba-tiba tinggal segini. Ini sisanya adalah sampah. Dari gambar-gambar ini semua, apakah ini merupakan gambar suatu kenyamanan? Tidak. Gambar apa di situ? Permasalahan. Terus apa lagi? Pencemaran. Apa lagi? Kerusakan. Apa lagi? Oke? Berarti ini ya, yang kalian lihat di sini ini berarti bukanlah sebuah kenyamanan kan? Apakah kita mau tinggal di antara tumpukan sampah? Nggak mau, tentunya ya. Gajah, kasihan lah, gajah makan plastik. Bahkan sekarang sapi aja, tahu kan sapi kurban yang katanya diindikasi makanin plastik gara-gara dia itu kalau diabur nanti dina sampah, bukan dina rumput gitu ya. Sekarang saya punya gambar perbandingan. Kalau kalian diminta memilih, kalian akan lebih suka gambar yang mana? Yang A atau yang B? Yang A, ya. Kalau yang B lihat gambarnya penuh dengan apa? Polusi. Kalau yang A hijau, asri gitu ya, adem gitu ya. Berarti kalau kita akan memilih, kita pasti rata-rata akan memilih di yang A. Nah, kira-kira sekarang dunia kita
Dunia kita lebih banyak yang A atau lebih banyak yang B? Yang B. Coba salah satunya pencemaran yang sering kita lakukan apa? Buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menebang pohon buat bikin perumahan. Ya. Apalagi? Sawah dikurangin buat bikin apa? Perumahan, villa. Ya, banyak banget di kita mah ya. Tapi apakah ada satu yang sering kita lakukan untuk mengurangi sampah? Ada. Apa? Buang sampah ke tempat sampah. Terus apa lagi? Membakar sampah itu tindakan positif atau tindakan negatif? Negatif sebenarnya, nggak boleh kita membakar sampah. Ya, bikin polusi. Kita yang sering kita ngelakuin kalau sekarang mungkin yang paling sering kalau kita pergi ke minimarket, kita suka dikasih plastik nggak? Enggak. Kita pakainya apa? Kantong tote bag gitu ya. Kalau kita nggak beli, kita bisa bawa dari rumah. Nah, itu adalah salah satu proses kita untuk mencegah pencemaran lingkungan. Apalagi yang bisa kita lakukan kira-kira untuk mencegah pencemaran lingkungan? Daur ulang, good job. Next, apa lagi kira-kira? Menanam pohon, ya. Biarin lah nanam pohon cabai juga lumayan gitu kan ya. Oke, apa lagi yang bisa kita lakukan? Merawat lingkungan, oke ya, biar lingkungannya lebih hijau. Bu, saya mah nggak akan lagi pakai motor sama mobil, bisa nggak? Nggak bisa lah, itu mah udah jadi kebutuhan kita ya nggak sih? Oke, nah hal itu kita bisa pakai melalui 12 prinsip kimia hijau. Nah sekarang tolong dikeluarkan bukunya. Oke, dalam kelompok silahkan kalian diskusikan mengenai 12 prinsip kimia hijau itu apa aja. Sok, mangga. Boleh searching. Cari mengenai 12 prinsip kimia hijau. Dibikin semenarik mungkin catatannya. Boleh tapi sedikit aja. Nah, yang udah dipahami dulu tuh 12 prinsip tuh apa aja. Oke, boleh tolong perhatiannya dulu ke depan semuanya. Oke, alat tulisnya tolong ditaruh dulu. Oke, berarti yang tadi kalian cari ada berapa prinsip? Ada 12. Coba saya pengen satu orang ada yang mau menjelaskan satu prinsip aja yang kamu pahami dan itu maksudnya apa? Ada? Siapa? Febri, Muhammad Febri Idris. Oke. Silahkan Febri, mau menjelaskan yang mana? Pencegahan. Oke, yang lainnya tolong perhatikan. Pencegahan itu lebih baik memperhatikan produksi daripada membersihkan dan membakar sampah gitu. Oke, good. Thank you Febri. Kasih tepuk applause dulu dong buat temennya. Ada lagi? Kita bisa ngapain salah satunya? Jangan menggunakan plastik. Jangan menggunakan plastik. Oke, berarti itu mencegah ya. Bisa nggak kita tidak menggunakan plastik? Bisa nggak? Untuk saat ini mungkin belum terlalu, tapi sampai detik ini itu terus diteliti ya. Bahkan ada yang plastik dibikin dari singkong, tau nggak? Jadi si plastiknya itu mudah untuk terurai kayak sedotan. Tahu sedotan yang kalau di Jepang itu banyak yang bisa dimakan? Nah, itu salah satunya bentuk pencegahan penggunaan plastik gitu ya. Oke, nah sekarang di meja kalian masing-masing udah ada LKPD. Ya, silahkan LKPD-nya dikasih nama. Ya, nama kelompoknya. Oke, setelah kamu di nama kelompoknya, kalian baca teks di halaman ketiga. Ada gambar, ada teksnya ya, di foto biar cepat ya. Di halaman ketiga ada permasalahan di situ ya. Ini yang halaman 3, tapi masalahnya beda-beda ya, per kelompok nggak sama. Sok dibaca dulu permasalahannya. Biar bisa baca semuanya, bisa difoto. Nanti pas hari Rabu depan. Udah dibaca teksnya? Yang saya kasih itu permasalahan atau solusi? Permasalahan. Nah, di sini artinya kalian harus mampu memberikan solusinya.
Kayak misalnya kelompok pertama dapat masalahnya apa? Paus yang terdampar gara-gara apa? Gara-gara sampah apa? Oke. Nah, setelah kalian dapat, di situ kan ada beberapa, kalau kalian buka halaman selanjutnya ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Oke. Setelah kalian menjawab pertanyaan itu, permasalahan yang ada di depan yang tadi kalian baca, kalian kira-kira prinsip mana yang bisa kalian terapkan untuk mencegah terjadinya hal merugikan dari teks yang kalian baca? Paham nggak? Jadi cukup gunakan salah satu prinsipnya aja. Silahkan kalian buat ya. Nah, kemudian kalian buat dalam bentuk apa? Boleh kalian buat dalam bentuk poster seperti kemarin yang nanoteknologi. Kalian di-upload di mana? Di IG. Atau kalian mau bikin video TikTok? Boleh. Kemarin tuh ada satu kelompok bikin video, kelompoknya Lutfi Syawali kalau nggak salah ya. Iya, bikin video itu boleh. Videonya nanti misalkan mau pakai gambar-gambar, terserah, saya kasih waktu kalian mengerjakan sampai hari Senin. Bisa? Bisa? Oke, kalau kalian nanti dapat TikTok, misalkan kalian uploadnya di TikTok atau uploadnya di IG, boleh lah, terserah. Kalau IG bisa langsung tag ke saya. Kalau misalkan uploadnya di TikTok, linknya. Jadi nanti hari Rabu depan kalian semua presentasi menggunakan apa yang solusi yang kalian dapatkan gitu. Atau kalian mau bikin PowerPoint boleh terserah, pokoknya harus ada bentuknya aja. Pencegahannya itu nanti kamu akan dituangkan dalam bentuk apa. Hari Senin batas pengumpulan terakhir. Hari Rabu nanti kita presentasi. Apa? Kalau PowerPoint mau dikirim ke saya boleh. Jadi nanti maksudnya biar tampilnya di satu laptop aja gitu. Jadi nggak usah bawa laptop. Yang dari TikTok nanti saya tampilkan di laptop TikToknya. Atau mau bikin video YouTube? Boleh. Mau bikin video dari Canva? Boleh. Terserah, bebas. Bikin poster? Mangga. Nanti biar saya download, nanti kalian bisa langsung presentasi di depan. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada? Benar, hari Senin bisa? Yakin? Hari Senin kita selesai ya? Bisa? Oke. Jadi maksudnya ketika hari Senin nanti ada permasalahan, bisa masih dikonsultasikan di hari Selasanya gitu. Kalian kalau mau konsultasi sama saya di luar jam, saya amat sangat perbolehkan. Oke? Oke, sampai sini. Paham nggak? Paham nggak tugasnya? Paham, oke. Tadi berarti ada berapa prinsip sih? 12. Oke, yang pertama bisa siapa yang mau menyebutkan? Pencegahan. Kemudian? Oke, kemudian? Yang paling sulit menurut kalian pas bagian yang mana prinsipnya? Yang paling sulit menurut kamu yang mana? Yang? Mendesain. Yang mudah terdegradasi. Oke, yang mudah terdegradasi itu salah satu contohnya yang tadi, misalkan plastik dibikinnya dari yang lebih alami. Gitu. Jadi terdegradasi itu dia mudah untuk terurai. Bisa dipahamin? Oke ya, kalau belum nanti, kalaupun belum ada yang masih belum bisa dipahami, kita minggu depan masih ketemu lagi sampai hari Rabu. Minggu depan kita ngapain? Presentasi. Tugas maksimal dikumpulkan hari apa? Good, thank you. Tepuk tangan buat kita semua yang hebat. Oke, saya akhiri. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa banyak keberkahan dalam hidup kita. Mempermudah mimpi-mimpi yang ingin kita capai. Oke. Tetap bahagia, tetap sehat, dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.